Atau suara saya nggak masuk ini? Direspon Bagus, aja Pak. ya. Oke, bener ya, jam 2.15. Kemudian untuk kelas A itu jam 14. Jam 4 ya. Ada yang kelas A Ya, di Pak. sini? Saya, Pak. Oke, jam 4.15 atau 4 berapa? 4.10, Pak. 4.10. Oke, terima kasih. Nah, untuk hari ini karena saya hanya ini ya, kuliah pengantar, jadi kita gabungkan aja. Baik. Terkait dengan perkuliahan teknik pengolahan citra ini, mungkin secara teknis kuliah hampir sama ya, kayak kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi nanti kita menggunakan sinkronus ya, bisa memakai Zoom atau misalnya kalau ada yang kesulitan bisa menggunakan Zoom YouTube. Nah, tapi saya berharap seluruh mahasiswa bisa join secara live ya, terlepas dari platformnya mau Zoom atau YouTube. Saya berharap kalau misalnya teman-teman bisa di Zoom-nya lebih baik ya, jadi biar kita bisa berinteraksi. Jadi maksudnya live itu tidak kemudian nanti nunggu aja misalnya di YouTube-nya kayak gitu, enggak. Jadi biar kita bisa benar-benar sinkronus seperti itu. Hanya apabila kalau misalnya ada yang kemudian nanti berhalangan atau misalnya ada kendala apa gitulah, silakan bisa disampaikan dulu izinnya gitu. Kalau misalnya tidak bisa mengikuti kuliah secara sinkronus. Seperti itu. Jadi biar presensinya enak. Karena presensi untuk yang kali ini itu kita menggunakan ini ya, presensi secara langsung di e-learning. Saya juga belum pernah nyoba. Saya buka dulu karena ada fitur baru itu. Oke. Ada yang keberatan kalau harus sinkronus? Silahkan. Bisa disampaikan mungkin. Tidak ada ya berarti ya. Ada respon. Oke. Bentar. Oke. Kemudian, nah jadi itu ya, teknis kuliahnya seperti itu ya. Insya Allah sesuai dengan jadwal, kita jadwalkan secara pekanan gitu untuk live Zoom. Jadi Anda semua bisa langsung menyimak, kemudian bisa kalau misalnya ada hal yang perlu dikonfirmasi, bisa disampaikan saat kuliah. Ini saya sambil buka e-learning ya sebentar.
Oke. Berarti harus ada enrollment dulu ya. Saya belum membuat kelasnya, mohon maaf. Jadi nanti kita presensi terpisah dulu. Nah, kemudian untuk materinya, seperti yang tertera di layar, kita akan belajar teknik pengolahan citra. Saya kira teman-teman sudah pernah ini ya, menyimak ataupun membaca ataupun melihat ya penelitian-penelitian yang sebenarnya konsepnya atau prinsipnya itu menggunakan teknik pengolahan citra. Nah, di perkuliahan ini kita akan belajar basicnya ya, termasuk nanti kalau ada metode-metodenya seperti apa, kita akan pelajari bagaimana dengan metode tersebut kita kemudian bisa misalnya menganalisis citra, segmentasi citra, dan seterusnya. Oke, jadi itu kemudian kalau teman-teman cermati capaian atau CPMK ya, capaian perkuliahan ini itu yang pertama Anda diharapkan untuk memahami apa itu citra digital, kemudian pengelompokan citra atau segmentasi citra gitu, kemudian menjelaskan contoh implementasinya teknologi pengolahan citra itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menjelaskan konsep dasar sistem pencitraan. Kemudian yang ketiga, memahami konsep konversi format citra dan mengaplikasikannya. Jadi citra itu ada yang kemudian melalui pendekatan ada RGB, kemudian HSV, dan seterusnya. Nanti kita akan belajar itu. Kalau anak-anak yang sering nyetak, misalnya desain grafis itu paham lah ya, ada RGB. Kalau misalnya cetak banner ada yang CMYK, itu mungkin hampir-hampir mirip ya. Terus yang keempat, memahami konsep mampu menjelaskan dan mengaplikasikan fungsi transformasi skala keabuan, operasi titik, operasi global, kemudian operasi geometri, operasi bertetangga, operasi berbasis bingkai, dan operasi morfologi. Nah, seperti apa itu? Nanti kita akan pelajari di perkuliahan pengolahan citra ini. Kemudian yang terakhir, harapannya teman-teman bisa mengimplementasikan ya konsep pengolahan citra ini menggunakan program komputer. Kalau saya boleh ngasih tantangan juga nggak hanya program komputer, misalnya kita coba kemudian menggunakan misalnya pakai sensor atau kamera dan seterusnya. Jadi biar langsung kita belajar gimana sih implementasi ataupun penggunaan ya konsep pengolahan citra digital itu sendiri. Oke, kemudian kalau bicara deskripsi singkat mata kuliah, Anda bisa melihat, jadi mata kuliah ini bersifat ataupun berisi materi tentang representasi citra digital, ada grayscale, true color, kemudian representasi citra RGB, HSV, dan seterusnya. Anda bisa membaca lah ya. Ada juga di situ edge detection, jadi deteksi tepi gitu, dan berbagai macam metode yang lain, cropping, rotasi, dan seterusnya. Oke, nah kemudian mata kuliah prasyarat, Anda sudah mengambil ya, pemrograman dasar, pemrograman lanjut, dan visual. Oke, ini sebenarnya yang mengajar awal itu adalah Putika, tapi karena beliau masih studi, jadi dilimpahkan ke saya gitu ya. Tapi sebelumnya kemarin yang ngajar orang informatika sebenarnya. Tapi karena beliau sudah overload, jadi ditangguhkan ke dosen yang lain. Oke, nah dari CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah tadi ada yang 5 ya, kita breakdown jadi 5 item tadi. Kemudian setiap pertemuannya kita sudah membagi ya. Jadi pertemuan pertama kita akan belajar apa, pertemuan 2, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, barangkali teman-teman ada yang sudah pernah riset ataupun belajar tentang pengolahan citra? Mungkin bisa di-share. Siapa ini? Saya sekaligus cek ya.
Tadi Mas Gralo open cam. Mas Gralo bisa cerita, punya pengalaman belum berkaitan dengan teknologi pengolahan citra? Pengolahan citra mungkin pernah dicoba di robot ini Pak, Oke, KRI Pak, di robot apa? robot KRSRI namanya sekarang Pak, Oke. Eh, robot SAR. sanitari ya? Dulu KRPAI namanya Pak, sekarang Oh, KRSRI. oke. Nah, gimana? Bisa dijelaskan ke teman-teman, konsepnya ngapain sih? Apakah itu kayak line follower atau seperti apa? Kalau sekarang ini kan ada nambah rules ini Pak, rules menyelamatkan korban Pak. Jadi itu kami pakai kamera untuk nyari korbannya Pak. Oke. Korbannya itu apa? Objeknya bentuk apa? Korbannya itu kayak boneka tapi warna oranye Pak. Jadi kami nangkap Oke. warnanya Pak. Memang warnanya orange ya? Iya Karena Pak. memang wade gitu. Karena wade, bukan kan? Bukan Pak, dari rulesnya Pak, Oke. warna oranye. Jadi kalau dia mendeteksi objek berwarna orange, dia kemudian akan mengeksekusi gitu ya? Iya Pak. Nangkep gitu atau gimana? Pertama kakinya dulu gerak Pak untuk meluruskan robotnya Pak. Oke. Habis itu baru nangkap pakai lengan gitu Pak. Oke. Tahu Capit. nggak konsepnya? Kenapa sih kemudian kalau misalnya warna orange kemudian itu dijadi sebagai objek? Nah, prosesnya tahu nggak Mas Gralo? Prinsipnya seperti apa? Singkat aja misalnya, tahu. Prosesnya, Itu kan pakai kamera ya, iya Pak, pakai kamera Pak. nggak ada sensor warna kan? Enggak, enggak sensor warna. Awalnya dulu pakai sensor warna Pak, tapi CS sensor ya. warna itu jaraknya terlalu dekat Pak. Lewat dari 5 cm enggak kebaca lagi Pak. Oke. Terus tahu nggak kalau dari kamera itu menangkap, nah gimana Mas? Kira-kira aja, setahu Anda Itu gimana? Pak, kan pas nangkep korbannya itu kameranya itu kayak ada sumbu X dan Y-nya gitu Pak. Oke. Lalu nanti itu habis apa? Setelah penyesuaian X dan Y itu nanti masuk ke program kakinya Pak. Oke. Tapi Gimana Pak? gini ya, maksudnya konsep kita bisa robot itu bisa memastikan kalau yang orange itu objek itu gimana, tahu nggak? Dikasih apa ya? Siapa kira-kira? Atau ada yang pernah pengalaman yang lain? Mungkin teman-teman yang lain bisa sharing juga. Mas Gralo tadi udah cerita berkaitan risetnya sama teman-teman tim robot. Izin masuk. Ya, silakan Mas. Punya pengalaman apa? Saya bertanya dulu nih Pak. Ya, kalau untuk sensor warna itu termasuk citra juga ya Pak ya? Iya, tapi kalau saya mengatakan mungkin proses pengolahan citranya itu sudah di dalam ya, di dalam. Jadi prinsip kerjanya sensor itu. Jadi kan istilahnya kita terima matang ya. Jadi kalau sensor itu bisa kemudian mengolah, nah barulah outputnya mungkin langsung kita bisa mendefinisikan, oh itu warna apa. Atau kalau enggak tentang ini ya, RGB-nya berapa dan seterusnya. Atau HSV dan seterusnya. Oke Pak. Alhamdulillah kemarin sempat didanai PKM dan temanya itu tentang degradasi limbah deterjen Pak. Nah, yang dideteksi di sini adalah perubahan warna Pak. Jadi awal itu deterjen itu berwarna biru, kemudian berubah warna menjadi bening dan itu dideteksi oleh sensor warna ini Pak di situ. Oke, Anda udah mulai mengimplementasikannya? Sudah dilakukan Pak untuk uji coba. Terus berarti di situ objeknya apa saja? Deterjen aja ya berarti ya? Deterjen aja betul Pak. Jadi pendeteksinya warna. Dan memasukkan nilai dari RGB, betul, RGB yang disampaikan tadi, untuk persentase merah berapa persen, hijau berapa persen, dan biru berapa persen, seperti itu. Oke. Mungkin saya nanti dikoreksi ya. Kalau nggak salah, kalau RGB itu bukan persen sih, tapi
ada nilainya. Jadi kayak Iya betul Pak, 0 iya sampai kan? 22 Ya, 225. kayak misalnya kita main di Corel itu ya, Betul. itu kita pick warna gitu nanti ada. Tapi ada 3 parameter memang. Oke. Oke, jadi Mas Handi udah punya pengalaman itu juga ya. Alhamdulillah Pak. Nah, mungkin itu. Nah, oke, terima kasih. Jadi itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya banyak ya praktek ataupun teknologi-teknologi yang sudah menggunakan pengolahan citra. Gitu. Contoh juga misalnya beberapa waktu lalu ada mahasiswa yang riset berkaitan dengan pengenalan wajah gitu ya. Nah, jadi mengenal wajah itu berdasarkan citra. Nah, nanti wajah itu bisa di layouting gitu ya. Layoutnya seperti apa? Oh, misalnya saya alisnya bentuknya kayak gini, matanya seperti apa, mulutnya, hidungnya, dan seterusnya. Jadi kayak misalnya tap jari gitu ya, titik jari, nah wajah pun demikian, itu juga bisa. Tapi tentu punya metodenya lebih kompleks ya. Kemudian yang sering buat anak-anak PKM juga misalnya warna ini ya, kandungan gula di dalam air kencing misalnya. Kandungan gula atau apa ya? Jadi kaitan sama diabetes. Jadi sama ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi oh warnanya itu tingkat kekurahannya seperti apa. Atau misalnya ada cenderung agak merah atau orange dan seterusnya. Dan masih banyak ya. Kemudian contoh juga misalnya yang sedang kita kerjakan itu berkaitan dengan kayak deteksi jalan gitu, lubang jalan dan seterusnya itu juga kita bisa menggunakan citra juga. Nah, kembali ke penelitiannya ataupun risetnya teman-teman robot tadi misalnya ya, yang objeknya warna orange, itu prinsip kerjanya mungkin ada rentang warna ya. Jadi rentang warna misalnya orange itu dari nilai berapa sampai berapa gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang penasaran loh, kok ada rentang Pak? Kayak gitu ya. Karena satu warna itu misalnya nanti agak cerah dikit kayak gitu nanti udah ada berbeda ya parameternya itu, nilainya itu. Kayak gitu. Jadi kita harus membuat kayak semacam klasifikasi mana sih yang akan kita anggap objek, mana sih yang akan kemudian kita anggap sebagai background kayak gitu. Mungkin kalau dalam istilah pengolahan citra, foreground sama background kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Nah ini cuma pengantar saja ya teman-teman. Jadi paling tidak saya menyampaikan gambaran kita ini besok akan mempelajari apa saja. Itu kemudian Oke, jadi kalau tools-nya mungkin teman-teman bisa coba pelajari atau misalnya main-main ya. Coba aja cek di Google Colab gitu ya. Google Colab, kemudian kita bisa pakai misalnya Python, OpenCV, dan seterusnya. Kalau nggak salah kalau Google Colab itu kita nggak perlu install aplikasi gitu ya. Jadi itu kayaknya sih agak simulator online gitu. Nah, nanti coba kita praktekkanlah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti itu mungkin. Oke, kemudian sebenarnya yang tadi ingin saya sampaikan itu berkaitan dengan ini Mas, presensinya. Jadi kemarin dari LPPUAD itu menyampaikan kalau presensi sekarang metodenya menggunakan dosen tuh ngisi langsung. Jadi makanya saya tadi cenderung untuk mengajak teman-teman biar kalau kuliah ya langsung join aja. Jadi tidak kemudian ikut di akhir atau nyimak rekamannya saja. Karena kita berharap saat live ini saya langsung presensi seperti itu. Nah, tapi saya belum kemudian membuat kelasnya di di e-learning. Jadi mungkin saya belum presensi melalui itu dulu. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Itu aja sih. Kalau ada hal yang perlu disampaikan silahkan.
Untuk pertemuan selanjutnya kita pisah ya, jadi kelas A sendiri, kelas B sendiri. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebagai backup saya bikin presensi sementara. Oke, mungkin ada pertanyaan yang semester ini kuliahnya daring atau luring. Untuk semester ini kita masih full daring ya. Kalau instruksi dari rektorat itu memang belum ada putusan untuk luring di semester ini. Dan infonya kalau misalnya nanti luring di semester depan. Seperti itu. BTW ini posisi teman-teman udah di Jogja semua belum ya? Masih di kampung, Pak. Oh, masih di kampung. Masih di kampung, Pak. Tapi kampungnya kan ada internet toh? Sudah, Pak. Selagi nggak pemadaman listrik, aman, Ya. Pak. Tapi IndiHome lagi trouble nih. Oke. Presensi sementara silahkan teman-teman ngisi Google Form ya. Saya share di chat. Di kelas. Sebentar. Oke, silahkan diisi. Saya share di chat. Yang kelas lain udah pada mulai juga ya? Oke, silahkan diisi di situ ya. Anda tinggal mengisikan nama, NIM, kelas, kayak gitu. Nggak perlu screenshot. Oke, untuk presensi karena saya lihat di sini Anda semua juga tidak ada kendala internet, jadi silahkan segera diisi aja setelah ini nanti ditutup. Barangkali tinggal sampai jam 3.10 lah ya. Kemudian nanti saya tutup dan saya rekap. Itu mungkin teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Pesan saya silahkan Anda mulai coba pelajari atau coba-coba main di inilah Google Colab kayak gitu, atau misalnya Anda punya Raspi dan seterusnya juga bisa main Python dan seterusnya. Jadi biar kita punya gambaran gitu ya. Oke. Ini itu dulu. Terima kasih untuk atensinya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Mari kita syukuri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, itu dulu ya. Dari saya banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.